Hello, my dear students. How are you today? I hope that you are all in a good condition, yes? Well, you have to remember you must keep spirit even though sometimes this situation makes us boring, yes? Okay, well, right now I would like to invite you to discuss new topic about grammar review that is about active and passive voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif in English. So, to know it better, please watch this video to the end until you really master it. But bagi Anda yang baru kali ini menonton video saya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan juga share, serta aktifkan notifikasinya tanda bell untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai pembelajaran bahasa Inggris lainnya dari saya. Oke, happy watching! Well, I want to ask you one question before we go on. Okay, what is it? Apa itu? Do you know what the active and passive voice is? Sudahkah Anda tahu apa itu active and passive voice? Okay, sometimes becomes familiar to you what is the meaning of voice. Yang familiar bagi kita itu voice itu suara, ya. But in this term, we don't have to define this word voice become suara, tapi di sini konteksnya adalah kalimat. Yes? Okay, well, I would like to tell you the definition for active and passive voice. Well, you may see here, active voice means a sentence has a subject that acts upon its verb. Nah, artinya itu apa? Kalimat aktif artinya sebuah kalimat yang memiliki subjek yang melakukan pekerjaan atas kata kerja yang ada dalam kalimat itu, ya. Atau to be easier to remind, lebih gampang untuk diingat, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu dilihat dari verba dalam kalimat. Oke, actionnya, ya. Oke, and then let's move to passive voice. Kita lihat passive voice. Passive voice means a subject is a recipient of a verb action. Di sini diartikan passive voice itu kalimat pasif artinya sebuah subjek sebagai penerima dari action, tindakan dalam kalimat tersebut. To be easier, untuk sederhananya bisa diartikan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, just like in Indonesian language, sama dengan bahasa Indonesia, kalimat aktif, kalimat pasif, ya. So, right now, I would like to tell you the formulas, rumus-rumus untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, one thing that you have to remember, ya, here is the concept I give you, konsep saya berikan bagi Anda, to make you easy to remind, ya, to remember this material. Konsep untuk memahami kalimat aktif dan pasif itu adalah, kalimat pasif akan selalu ditandai dengan to be followed by verb 3. Okay, I repeat again. To be plus verb 3. To be ini ada beberapa, ya, kamu pastinya sudah paham itu. Ada am, is, are, was, were, be, been, being. Okay. And then, now let's move to the sample. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Nah, you have to remember again, when you want to change active voice become passive voice, there is no changing in tenses. Tidak ada perubahan dalam tenses ketika kita ingin mengubah kalimat aktif atau ke pasif, dan sebaliknya, ya. Okay, now let's see the sample for present tense. Kita lihat contoh dalam simple present tense. Nah, here is the formula. Lihat ini rumusnya. Subject followed by verb 1 plus s or es plus object or complement. Nah, ini subjek diikuti dengan verba pertama, nanti verbanya mendapat s atau is. Remember, ya, ingat penentuan
kata kerja pertama mendapat S atau IS itu tergantung si subjek. Subjek yang bagaimana mendapatkan S atau IS pada verbanya yaitu subjek orang ketiga tunggal, the third ya, the third singular person ya, yaitu he, she, it. Nah, kemudian how to change into passive form, mengubahnya ke kalimat pasif yaitu subject followed by to be, is or am or are plus verb 3 plus by. Nah, perlu diingat, subjek dalam passive voice itu merupakan objek dari kalimat aktif. Maka nanti by di sini oleh itu berasal dari subjek dalam kalimat aktif. Nah, posisikan dia kalau dia subjek bagaimana subjek pronoun, nanti kalau dia objek bagaimana objek pronoun. Oke? Nah, the first sample, contoh yang pertama, kita lihat. Lilis Handayani manages the local branch of a national shoe retailer. Ini kalimat ini kita penggal dari kalimat yang kita temukan dalam paragraf tentang surat lamaran yang sudah kamu bahas dari buku materi kita. Nah, you have to remember, kita lihat di sini, Lilis Handayani sudah saya underline, manages the local branch of a new shoe retailer. Nah, let's see the part. Kita lihat bagian-bagiannya. Lilis become the subject. Lili menjadi subjek dalam kalimat. And then manages verb. Manages itulah kata kerja. Lihat manages ada plus S karena Lilis Handayani adalah orang ketiga tunggal. If we change Lilis Handayani to pronoun, so Lilis Handayani becomes she. Okay, he, she, it tadi orang ketiga tunggal ya. Okay, and then the local branch of a national shoe retailer. Ini adalah menjadi objek. Oke. Nah, how to change? Bagaimana perubahannya nanti ke dalam kalimat pasif? As I told you, subject in passive voice comes from the object from active voice. Subjek dalam kalimat pasif itu berasal dari objek dalam kalimat aktif tadi. So, please move this. Pindahkanlah the local branch of a national retailer becomes the subject. Itulah yang akan menjadi subjeknya. Kemudian, follow by to be. To be-nya untuk the local branch of a national retailer itu apa? Kita ganti pronounnya nih. Maka diganti menjadi it. Maka to be dari it adalah is. Kemudian nanti diikuti oleh verba ketiga. Nah, here is the verb. Inilah verba dalam kalimat. Verba ketiga dari manages, ya lihat ya. Nanti dia manage. Tinggal diubah S becomes D. Maka nanti follow by. Oleh. Oleh siapa? Lilis Handayani. Oke, so here is the changing. Inilah perubahannya. Oke. The local branch of a national shoe retailer is managed by Lilis Handayani or her. Bisa kita pakai Lilis Handayani, bisa juga her. Her itulah objek untuk perempuan. Oke, paham ya nak? So now let's see, kita lihat di sini the underline words, kata-kata yang bergaris bawah yaitu is manage. Ya, is manage. Itulah ciri dari kalimat pasif tadi, ya. To be plus verb 3. Oke. Nah, here it is, be plus verb 3. Well, now let's move to the second sample, ya. We take it from the other tense. Kita ambil dari contoh tenses lain, yaitu, ya, we take from simple future tense atau present future tense. Apa itu present future tense? Yaitu suatu kejadian atau tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, yang akan terjadi, maka identik dengan kata will atau shall. Oke, let's see the formula. Kita lihat rumusnya untuk simple future tense, yaitu subject followed by will or shall plus verb 1 plus object or complement. Nah, this is for active voice. Ini nanti untuk rumus kalimat aktifnya. And then, for the passive, maka untuk pasifnya, subject
plus will or shall plus be plus verb 3 plus by. Okay, and then let's see the sentence. Kita lihat contoh kalimatnya. George will apply for animator at Creative TV Station. I have underlined here, George becomes subject, and then will apply becomes verb. For animator at Creative TV Station becomes object. Oke, kita lihat di sini nak. George will apply, will dipilih atau will or shall ya. Will akan apply melamar for animator untuk seorang animator at Creative TV Station pada stasiun TV kreatif. Nah, akan melamar sebagai animator pada stasiun TV kreatif. Nama TV stationnya kreatif. Nah, how to change it? Bagaimana mengubahnya kalimat pasif? Nah, let's see the formula. Kita lihat dulu rumusnya ini. Remember, subject in passive voice come from the object from an active. Subjek dalam kalimat pasif itu berasal dari objek dari kalimat aktifnya. So let's see here, object for an animator at Creative TV Station. Ya, exactly the real object is an animator. So that's why nanti akan pindah subjeknya lah an animator. Kemudian follow by will plus be plus verb 3 dari apply. Apa verba ketiga dari apply, yaitu applied. Kemudian follow by, diikuti oleh by oleh siapa tadi? Subjek dalam kalimat pasif become object. Maka jadi by George. Kita lihat. Here it is, ini dia. An animator will be applied at Creative TV Station by George or him. Nah, which one is subject? Lihat. Ya, subjek adalah an animator. Lihat kata will be applied. Ya, will be applied. Verba ketiganya. Oke. Nah, this is called passive form. Inilah yang disebut dengan bentuk pasifnya tadi. Well, now we move to the third sample. Kita masuk ke contoh yang ketiga. I take it from past tense. Kita ambil dari past tense. What is past tense? Past tense means an action that happened in the past. Adalah sebuah kejadian yang terjadi di waktu yang lampau dengan waktu yang sangat jelas sekali ya. Let's see the formula. Lihat rumusnya. Subject followed by verb to plus object or complement. While for passive form untuk bagian kalimat pasifnya, here is the formula. Subject followed by be. Be, of course, be here for past, ya. Artinya apa? Di sini subjek diikuti oleh be atau to be yang untuk past tense, yaitu was atau were. Kalau tadi am, is, are itulah to be untuk present tense, oke? Nah, plus verb 3 plus by. Itu dia. Kita lihat satu contoh. John knew the vacancy for programmer from Times newspaper on Sunday. Si John mengetahui lowongan sebagai programmer dari surat kabar Times pada hari Minggu. Kita lihat di sini John-nya, knew-nya. John becomes subject and then knew itu verb to. Knew the verb to from know, ya. Mengetahui. The vacancy from Times newspaper becomes object, ya. Object, and then on Sunday, untuk on Sunday-nya disebut modifier atau bisa dikenal dengan adverb of time, ya. Nah, we can see the changing when you made it to passive form. Kita lihat perubahannya dalam kalimat pasif. Object become subject. Dah. Okay, let's see here. The vacancy for programmer, ya. The vacancy for programmer was known, ya, was. Why was not where? Kenapa dia pakai was bukan where? Karena the vacancy for programmer, subjeknya ini kalau diganti menjadi kata ganti orang, itu menjadi it. Maka it to be-nya was, bukan where.
Paham ya? Oke. The vacancy for programmer was known. Known, verba ketiga dari knew ya. From Times newspaper on Sunday. Ya, was known. Kita lihat di sini penanda untuk pasif dalam bentuk past tense. Oke. Well, here is I give you the formula of some tenses. Di sini saya bagi beberapa rumus-rumus dari tenses ya. Exactly there are 6 ya. Ada 6 tenses yang saya buat formulanya. The other ya, I hope that you can find it. Nah, let's see the first. Untuk yang simple present tadi yang sudah kita bahas yaitu simple present, rumusnya ini. Oke, masih diingat. Kemudian yang kita bahas juga contohnya adalah simple past tense. Ini dia active voice-nya. Kemudian this is for passive voice. And then simple future. Ini juga masuk ya. Ini dia active voice-nya. Kemudian untuk pasifnya ini perubahan rumusnya. Nah, present continuous here is ya. And then this is the passive voice. Present perfect. Have has penandanya. Di sini have has plus been. Oke. Begitu juga untuk past perfect, had plus verb 3, nanti di sini had been plus verb 3. Nah, be careful, hati-hati untuk kedua tenses yaitu present perfect dengan past perfect ini ada kata been. Been ini juga merupakan bisa kata kerja ketiga, jelas sekali ya. Oke. Been. Tapi ingat, been ini juga merupakan auxiliary. Maka tadi kata kunci untuk kalimat pasif yaitu to be plus verb 3 ini. Been plus verb 3. Oke, pelengkapnya untuk penanda tenses yang ada di hadapannya. Have has untuk present perfect, had untuk past perfect. Dan untuk yang continuous kita lihat to be plus being. Being plus verb 3. Oke, to be plus being plus verb 3. Kemudian will or shall plus be plus verb 3 itu yang untuk simple future tadi sudah kita bahas ya. Oke. Nah, to make you understand about this formula, okay, you may see here. Kita lihat di sini nanti ketika ada soal Anda bisa melihatnya bagaimana cara untuk mengubah kalimat aktif ke pasif or maybe the first atau sebaliknya ya. Oke. Ya. This is the exercise. Kita lihat contoh dalam bentuk multiple choice. Tadi kan sudah dalam bentuk essay ya. Nah, why does the baby next door keep crying? As usual, it blah 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 by the babysitter. Okay, here is the option. Ini adalah opsinya. This is the questions. Kita lihat pertanyaannya. Why does the baby next door keep crying? Kenapa sih bayi tetangga itu terus menangis? Oke. As usual, seperti biasanya, it bla 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 by the babysitter. Dia titik-titik oleh pengasuhnya. Nah, the easiest way to know, cara cepat untuk mengetahui yang mana kira-kira jawabannya. Let's see the verb here. Kata kerja di sini kan sama ini. Kata kuncinya adalah kata kerja neglect. Ya, neglect artinya mengabaikan atau diabaikan kalau dia kalimat pasif ya. Oke, kalau perhatikan di sini is plus neglecting berarti is plus verb ing. Ini is plus neglected itu verba ketiga. Ini verb 1 mendapat s. Ini is to be, is ya to be tambah lagi to be plus verb 3. Kemudian is plus to infinitive. Nah, oke, the first thing you have to see yang harus kita lihat adalah please identify the kind of tense. Coba kenali dulu tenses dalam soal kalimat ini. Why does, ada kata why does. As usual, seperti biasa. Inilah penanda-penanda untuk tenses simple present tense, ya kan? Kalimat tanya dalam bentuk present tense.
So, kalau ini sudah kita ketahui adalah simple present tense, ketika ditanya kalimat pasifnya, maka kamu ingat rumus yang tadi, yaitu apa? Subject, ya, to be, ya, subject plus to be plus verb 3. Itu dia. Untuk simple present, to be am or is or are plus verb 3. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Nah, kita lihat yang menjadi subjeknya adalah dalam kalimat sudah ditentukan, it. It ini pengganti dari the baby, ya. Nah, it, pronoun it, to be-nya apa? To be-nya adalah is. Maka jawabannya nanti is plus verb 3. Carilah di opsinya. Yang mana di sini? Is plus verb 3. Ini is plus verb ing. B is plus verb 3. Sudah ketahuan. C cuman verb 1 plus S. Di sini is plus to be plus verb 3. Oke. Kemudian echo is plus to infinitive. Tidak ada dalam rumus. Yang ada dalam rumus adalah B, option B. So it means the answer is B. As usual, it is neglected by the babysitter. Kenapa bayi tetangga itu nangis terus? Ya seperti biasa, dia diabaikan oleh pengasuhnya. That's it. Now, let's see the second one. Kita masuk ke contoh yang kedua. Is my car ready? Is my car ready? I'm sorry, because we didn't get the spare part until today. You have to see, kamu harus melihat, tadi katanya, is my car ready? Apakah mobil saya sudah selesai? Nah, ada kata I'm sorry. I'm sorry menunjukkan, ya minta maaf, berarti sebelumnya di sini sudah ada, sudah masuk mobilnya ke bengkel tersebut, ya kan? Nah, ada lagi, because we didn't get the spare part until today. Kayak belum dapat spare partnya sampai sekarang, maka mobil itu masih dalam proses untuk difikskan, dikerjakan, ya, dibereskan. So, you now know, ya, to identify what is the tenses used. Kira-kira tenses yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Apa itu namanya? That is simple present continuous atau present continuous tense. Oke. What is the formula for this tense? Apa itu rumus untuk present continuous tense? Yaitu subject plus to be, ya, to be-nya nanti untuk am, is, are karena dia present, ya, plus being plus verb 3. Oke. Nah, let's see the thing being discussed here. Lihat benda yang dipermasalahkan yaitu my car. My car, pronounnya adalah it. Oke. Maka subjeknya lah it, follow by to be untuk it adalah is, kemudian follow by being, follow by verb 3. Maka kita carilah itu di dalam option A, B, C, D, or E. Jawabannya harus it is being fixed. Which one? Mana jawabannya? The answer is E. It is being fixed. Maka lengkaplah kalimatnya. Is my car ready? Apakah mobil saya sudah selesai? I'm sorry, it is being fixed. Mobilnya masih sedang proses pengerjaan karena kami belum mendapat spare part-nya sampai sekarang. Oke. Nah, that is our material for today, and I hope that you really understand how to change active to passive voice and vice versa dan sebaliknya. Thank you for watching.